Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelompok 5 dari mata kuliah umum Pendidikan Kampus Bertauhid dengan judul Pendidikan Adab Mahasiswa dalam Pergaulan Kampus Bertauhid. Di sini saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 yang akan memandu berjalannya presentasi. Ya, di sini saya Mira Salvia sebagai moderator yang beranggotakan 9 orang, di antaranya Andin Hasea, Anastasia, Mustika Alfia, Fajina Agustin, Mutiara Imelda, Hikmah Lestia, Winda Tribuana, dan Siti Nur Aisyah. Ya, langsung saja masuk kepada materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Hikmah Lestia yang berjudul Asas-asas dan Sikap Dasar dalam Pergaulan. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmah Lestia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan adab mahasiswa dalam pergaulan kampus di dalam mata kuliah Pendidikan Kampus Bertauhid yang meliputi asas-asas dan sikap pergaulan. Yang pertama ada etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berkaitan erat dengan kata mora yang merupakan istilah bahasa Latin yaitu mos dan bentuk jamaknya mores yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup. Seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Ada 3 alasan kenapa kita harus memperhatikan etika dalam pergaulan kita. Yang pertama, karena kita manusia dituntut untuk saling berhubungan, mengenal, dan membantu. Yang kedua, agar tingkah laku kita dapat selalu diterima dan disenangi oleh siapa saja. Biasanya kalau misalkan kita memiliki etika yang baik, berarti teman-teman kita juga akan senang terhadap kita sendiri. Yang ketiga, karena dalam memberikan etika pada lingkungan pergaulan, teman dan kenalan, kita akan melihat sosok kita sebagai sosok yang terbuka, jadi nggak tertutup. Ada 5 unsur dalam etika. Yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah. Yang kedua, perhatian terhadap orang lain, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tujuannya untuk saling membantu. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, toleransi dan ingin membantu. Yang kelima, mampu mengendalikan emosi diri. Baik, berikutnya. Sedangkan etika yang dapat kita terapkan pada pergaulan atau lingkungan pergaulan kita sehari-hari itu ada 2. Yang pertama, pandai menempatkan diri. Yang kedua, dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, sebaya, dan lebih muda. Misalkan, kalau orang yang lebih tua, kita harus hormat. Orang yang sebaya dengan kita harus dihargai. Nah, kalau misalkan orang yang lebih muda dari kita harus disayangi. Oke, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Kita lanjut ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Saudari Andin Hasea yang berjudul Adab Mahasiswa Terhadap Pemimpin. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andin Hasea. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan adalah adab mahasiswa terhadap pemimpin. Kita sebagai mahasiswa harus menghormati para pemimpin. Sebagaimana contohnya, 1. Ikhlas. Ikhlas merupakan kunci sukses untuk menggapai semua impian kita. Karena jika kita tidak ikhlas, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Yang kedua, mendoakan kebaikan kepada mereka. Kita sebagai mahasiswa, sebagai rakyat, kita harus mendoakan yang terbaik untuk para pemimpin dan ikhlas mencintai kebaikan mereka. Yang ketiga, menghormati dan memuliakan pemimpin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah di dunia, niscaya Allah akan memuliakannya di hari kiamat. Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di dunia, niscaya Allah akan menghinakannya di hari kiamat. Berdasarkan keterangan di atas bahwa kewajiban kita dalam memuliakan pemimpin adalah sebuah kewajiban. Yang terakhir, taat kepada pemimpin selain maksiat. Maksudnya di sini kita harus taat kepada semua pemimpin yang muslim dan tidak nampak kekafirannya kecuali ia ada hujahnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk kepada materi ketiga, ada mahasiswa terhadap pendidik atau dosen yang akan dibawakan oleh saudari Mutiara Imelda. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, saya Mutiara Imelda. Di sini saya akan melanjutkan materi tadi yang telah disampaikan oleh Andin sebelumnya. Yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang adab mahasiswa terhadap pendidik atau dosen. Nah, guru atau dosen merupakan orang tua kedua kita. Mereka lah yang berjasa dalam mendidik kita setelah orang tua. Ilmu yang kita peroleh saat ini tidak lepas dari peranan seorang guru. Seseorang dapat membedakan baik dan buruk karena ilmu Islam, dan Islam meletakkan ilmu di atas yang lainnya. Dan Islam juga meninggikan derajat orang yang berilmu dibanding yang lain. Proses belajar bisa saja dilakukan secara formal maupun non-formal. Proses belajar biasanya membutuhkan pembina yang bisa disebut guru, dosen, atau yang lainnya. Berikut adalah beberapa adab murid kepada guru yang perlu kita ketahui. Yang pertama, muliakan dan menghormati guru. Yang kedua, yaitu mendoakan untuk kebaikan bagi guru. Yang ketiga, rendah hati kepada guru. Yang keempat, mencontoh akhlak. Yang kelima, menenangkan hati guru. Yang keenam, memperhatikan adab-adab ketika berada di depan guru. Nah, yang pertama, muliakan dan menghormati guru. Memuliakan orang yang berilmu, guru atau dosen termasuk perkara yang dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata, Ibnu Abbas SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan umatku seorang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, tidak memerintahkan kebajikan, dan tidak melarang kemungkaran. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, agar mendapat ilmu dan taufik, seseorang murid hendaknya memuliakan dan menghargai guru, serta berlaku lemah lembut dan sopan santun. Jangan memotong pembicaraannya dan memperhatikan dengan baik agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Yaitu yang kedua, mendoakan untuk kebaikan bagi guru. Ibnu Jama'ah radhiyallahu anhu bersabda, hendaklah seorang menuntut ilmu mendoakan gurunya sepanjang masa, memperhatikan anak-anaknya, kerabatnya, dan menunaikan haknya apabila telah wafat. Dan karena ilmu yang telah memberikannya juga, hendak seorang murid mendoakan gurunya, semoga ia diberikan pahala atas ilmu yang telah diberikan kepada muridnya. Selanjutnya, yang ketiga, rendah hati kepada guru. Sama halnya dengan adab kepada orang tua, kita juga harus merendahkan hati kepada guru walaupun sang murid lebih pintar. Contohnya, hendaknya menghindari perdebatan dengan guru. Dalam hal ini, seorang murid hendaknya bersikap rendah hati kepada gurunya, karena sesungguhnya rendah hati seorang murid kepada gurunya adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan. Selanjutnya yaitu yang keempat, mencontoh akhlaknya. Nah, guru adalah teladan bagi muridnya. Oleh karenanya, hendaklah seorang murid mencontoh akhlak dan kepribadian gurunya yang baik, seperti mencontoh kebiasaan dan ibadahnya. Seorang guru pasti memberikan hal-hal yang baik secara lisan atau perbuatan terhadap murid-muridnya. Yaitu yang kelima, menenangkan hati guru.
Dan yang keenam, memperhatikan adab-adab ketika berada di depan guru, yaitu adab-adab ketika berada di depan guru, kita perlu memperhatikan adab duduknya, adab berbicara, adab bertanya, dan adab mendengarkan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Mustika Alfiah. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu ada mahasiswa terhadap karyawan yang akan dibawakan oleh saudari Mustika Alfiah. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Mustika Alfiah di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mutiara Imelda, yaitu mengenai adab mahasiswa terhadap karyawan. Adab mahasiswa terhadap karyawan diantaranya yaitu yang pertama, meminta pelayanan dengan sopan santun. Yang kedua, bersikap sabar saat menunggu pelayanan. Yang ketiga, menghormati profesi karyawan yang ada di kampus dengan tidak menganggapnya sebagai seorang pembantu ataupun budak. Lalu yang keempat, mengutamakan salam, sapa, sopan, santun, dan senyum ketika bertemu atau berpapasan ataupun bergaul dengan mereka. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu menghargai dengan cara tidak membuat kegaduhan ataupun kerusakan di lingkungan kampus. Mungkin dari saya sekian, dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi kelima, ada mahasiswa terhadap mahasiswa lainnya yang akan dibacakan oleh saudari Winda Tribuana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai adab mahasiswa terhadap mahasiswa lainnya. Adab atau etika mahasiswa terhadap mahasiswa lainnya memiliki 6 poin. Yang pertama, menghormati mahasiswa tanpa membedakan adanya perbedaan ras, agama, suku, status sosial, dan tidak didasari atas rasa suka ataupun tidak suka. Yang kedua, bersikap ramah dan sopan santun kepada semua mahasiswa, baik berinteraksi di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang ketiga, bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam hal menuntut ilmu dan pengetahuan. Yang keempat, memiliki rasa solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang berlaku di dalam lingkungan kampus. Yang kelima, selalu berlaku adil terhadap semua rekan mahasiswa. Dan yang keenam, menghindari perkataan ataupun perbuatan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain. Kemudian, terdapat 3 adab ataupun etika mahasiswa terhadap mahasiswa lain sesuai dengan perspektif Islam. Yang pertama, mengucapkan dan menjawab salam. Yang kedua, berjabat tangan. Dan yang ketiga, berhormat. Materi keenam, adab mahasiswa terhadap lingkungan sekitarnya yang akan dijelaskan oleh saudari Anastasia. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum, saya Anastasia dari Prodi MPI Pagi. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang adab mahasiswa terhadap lingkungan sekitarnya. Tentu sebagai mahasiswa kita harus beradab ya. Dan adab terhadap lingkungan sekitarnya itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah berpakaian rapi dan sopan. Sebagai muslim kan sudah diajarkan bagaimana cara menutup aurat yang benar. Gitu. Lalu kedua ada melakukan peraturan yang berlaku. Peraturan itu dibuat untuk ditaati. Maka dari itu sebagai mahasiswa yang beradab tentu kita harus menaati peraturan yang berlaku. Terus yang ketiga adalah memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Tentu mahasiswa menjadi sorotan karena mahasiswa adalah generasi penerus bangsa. Harus memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Terus yang selanjutnya saling menghormati sesama muslim ataupun non muslim, saling bertoleransi gitu. Terus yang selanjutnya adalah bertutur kata yang sopan. Lalu ada beberapa ada mahasiswa di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik universitas. Terus yang selanjutnya adalah suka menolong.
Dan yang terakhir adalah menghindari perilaku yang melanggar norma hidup di masyarakat. Mungkin materi dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan sikap. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7. Ada pergaulan sehari-hari, larangan dalam pergaulan yang akan dibawakan oleh Saudari Fajrin Agustin. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fajrin Agustin akan melanjutkan penyampaian dari apa yang telah disampaikan oleh Anastasia yang dengan judul materi yaitu adab dan larangan dalam pergaulan sehari-hari. Ada pergaulan sama muslim dalam Al-Quran itu dapat disimpulkan menjadi 3. Yang pertama, mengadakan perdamaian. Allah memerintahkan umat muslim untuk senantiasa menjaga perdamaian. Dalam kondisi apapun, umat muslim dilarang untuk berpecah belah. Tidak hanya memerintahkan untuk menjauhi perpecahan, Allah juga menyuruh agar umat muslim mendamaikan pihak yang sedang bertengkar atau berselisih. Nah, ini saking pentingnya Islam, saking pentingnya perdamaian dalam Islam. Kita sebagai umat muslim itu wajib atau bahkan harus melerai orang yang sedang bertengkar atau berselisih. Gitu, apalagi kita yang berselisih dengan orang lain. Itu kita harus secepatnya menyelesaikan perselisihan tersebut tanpa adanya pertengkaran. Mungkin bisa jadi itu kita harus mengalah kepada orang tersebut karena untuk menghindari bertengkarnya kita dengan orang lain, dan itu hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah pertengkaran. Jadi kita sebisa mungkin untuk menghindari pertengkaran tersebut, dan akhirnya jalan satu-satunya yang harus kita tempuh adalah mengalah gitu. Nah, selanjutnya adalah menciptakan persaudaraan di dalam Al-Quran. Allah mengibaratkan hubungan antara sesama muslim seperti saudara. Jadi, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, seorang muslim harus bersikap kepada sesamanya seperti ia bersikap kepada saudara satu keturunan. Gitu, karena hakikatnya setiap umat muslim, setiap orang itu bersaudara. Gitu, baik non-muslim ataupun orang yang tidak kita kenal, itu kita bersaudara. Jadi kita harus bersikap baik, harus bersikap seperti dia adalah saudara kita, karena emang itulah yang dilakukan oleh muslim sejati dan memuliakan orang lain gitu, dengan bersikap baik dan menganggap orang tersebut adalah saudara kita. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu tidak menghina sesama muslim. Allah melarang setiap orang yang beriman agar tidak saling menghina. Orang yang beriman akan selalu merasa dirinya rendah dari orang lain sehingga timbul rasa rendah hati, bukan sifat sombong terhadap orang lain. Itu jadi orang yang sudah mantap imannya, yang sudah nyaman dalam ketaatannya, pasti akan bersikap rendah hati di kalangan manusia gitu, kepada orang lain. Dia tidak mungkin akan melakukan kesombongan yang itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah gitu. Karena ketaatan kita kepada Allah membuat kita menjadi rendah hati, sehingga kita mungkin akan disenangi oleh orang, dan juga tidak menghina sesama muslim atau sesama orang kafir. Itu adalah kewajiban kita. Jadi kita tidak boleh menghina orang lain, apalagi hal itu tidak benar. Itu maka kalau misalnya tidak benar, itu akan menimbulkan fitnah, dan sedangkan fitnah itu sangat kejam sekali dalam Islam. Fitnah itu tidak diperbolehkan oleh Islam gitu, karena kalau terjadi fitnah, seseorang akan mengalami depresi gitu karena fitnah tersebut gitu. Jadi tidak diperbolehkan sama muslim, apalagi ataupun kepada orang kafir ataupun kepada orang lain, itu kita tidak boleh menghina.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Materi terakhir, adab muslim terhadap non-muslim lainnya yang akan disampaikan oleh saudari Siti Nur Aisyah. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nur Aisyah ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Jirin tadi. Materi yang akan saya sampaikan adalah ada pergaulan antara muslim dengan non-muslim di dalam Al-Quran. Selain menekankan kepada hubungan baik terhadap muslim, Al-Quran juga tidak mengesampingkan agar setiap muslim menjalin hubungan yang baik terhadap non-muslim. Berikut temuan peneliti mengenai adab atau etika antara muslim dengan non-muslim di dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah saling bekerja sama. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terlebih dalam Islam, manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Yang kedua, bersikap tegas dalam hal prinsip terhadap orang kafir Islam. Islam mengatur batasan tentang hubungan muslim dengan non-muslim. Selain itu, masalah sosial keduniawian, maka hal itu diperbolehkan. Yang ketiga, berdamai dengan non-muslim. Allah memerintahkan kepada umat muslim agar tidak hanya menjaga perdamaian dengan muslim tetapi juga dengan non-muslim. Terima kasih, saya lanjutkan dengan moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Semoga bermanfaat untuk yang telah menyampaikan, terkhusus umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya datang dari kami sendiri dan lebihnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.